Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Hasrawati Bahar, SSI MPD, dosen tetap program studi kimia Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Goa. Dan pada saat ini saya juga menduduki amanah sebagai ketua program studi kimia di Universitas Syekh Yusuf Al-Makassar Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video terkait dengan pernyataan diri dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan Serdos tahun ini. Untuk memulai, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajar, yaitu pengetahuan bahan kimia yang terdiri dari 3 SKS pada semester genap atau semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan yaitu pengetahuan bahan kimia merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik, klasifikasi, sifat fisikokimia, serta aspek keamanan dan berbagai jenis bahan kimia yang digunakan dalam skala laboratorium maupun industri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi struktur dan sifat fungsional dari senyawa-senyawa kimia, memahami bahaya dan risiko dari bahan kimia berdasarkan material safety data sheet atau MSDS, serta menerapkan prinsip manajemen penyimpanan dan penanganan bahan kimia secara tepat dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK berdasarkan RPS, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan konsep, prinsip dasar, sifat, klasifikasi, dan risiko dari bahan kimia. Yang kedua, menganalisis hubungan struktur kimia dengan sifat fisik, kimiawi fungsional suatu bahan. CPMK yang ketiga, menginterpretasikan dokumen keselamatan kerja atau safety data sheet atau dalam hal ini dikenal dengan MSDS dan simbol bahaya bahan kimia untuk memitigasi risiko di laboratorium dan industri. CPMK yang keempat, merancang sistem penyimpanan penanganan pengelolaan limbah bahan kimia sesuai dengan regulasi ketiga dan prinsip dari Green Chemistry. Materi pokok pembelajaran pada kali ini terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Dikembangkan ke dalam beberapa blok komprehensif. Yang pertama, terkait dengan klasifikasi dari bahan kimia itu sendiri, baik itu berupa bahan murni, bahan campuran maupun formulasi komersial. Kemudian yang kedua, karakterisasi bahan kimia organik, anorganik, dan polimer atau makromolekul. Yang ketiga, sifat fisikokimia bahan, kelarutan, stabilitas termal, reaktivitas, dan volatilitas. Keempat, sistem keamanan dan keselamatan kerja atau ketiga bahan kimia dengan membaca MSDS, label wadah, dan APD yang sesuai yang digunakan. Kemudian tata letak penyimpanan bahan kimia berdasarkan matriks kompatibilitas atau compatibility matrix dan manajemen limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun skala laboratorium atau industri kecil. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam mempelajari mata kuliah ini, saya menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning dengan pendekatan DIA. Yang pertama, delivery, maksudnya bagaimana materi itu disampaikan dengan menggunakan kombinasi metode lecture dan konseptualisasi, yaitu dengan pemaparan teori melalui visualisasi struktur molekul dan studi kasus real di industri. Yang kedua, menggunakan case based learning atau CBL, di mana mahasiswa diberikan studi kasusnya, misalnya mengenai insiden kecelakaan kerja yang terjadi di salah satu perusahaan atau di industri, dan bagaimana cara penanganan atau penyimpanan bahan tersebut. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan itu project based learning atau PJBL, di mana mahasiswa secara berkelompok menyusun draft SOP penyimpanan bahan kimia atau merancang sistem pelabelan atau dalam tangki atau gudang bahan kimia untuk skala operasional tertentu. Yang kedua yaitu interaction atau bagaimana interaksi dengan mahasiswa.
Interaksi dibangun secara dua arah melalui beberapa platform. Yang pertama bisa menggunakan diskusi kelas atau sinkronus. Yang kedua dengan menggunakan classroom atau asinkronus, digunakan untuk berbagai modul belajar, forum diskusi terkait dengan isu-isu bidang chemistry dan pengumpulan tugas. Yang ketiga, asesmen atau bagaimana kemampuan mahasiswa itu diukur. Penilaian dilakukan secara subjektif, transparan dan terukur berdasarkan indikator pencapaian yang tertuang dalam RPS. Komponen penilaian yang meliputi yang pertama asesmen formatif atau formatif 40% diambil dari kehadiran, keaktifan pada saat diskusi, pengerjaan tugas mandiri, analisis MSDS serta presentasi kelompok terkait dengan perancangan layout storage bahan kimia. Yang kedua, ujian tengah semester atau UTS, itu nilainya 30% untuk menguji pemahaman teoritis mahasiswa mengenai klasifikasi bahan dan regulasi dari K3 kimia. Dan yang terakhir itu ujian akhir semester atau UAS 30% berupa evaluasi komprehensif atau pemecahan masalah terkait studi kasus yang integratif terhadap manajemen penanganan risiko dan limbah bahan kimia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikut ini selanjutnya akan saya sajikan video pembelajaran yang dilakukan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran adik-adikku sekalian untuk hadir pada pertemuan kuliah kita pengetahuan bahan kimia yang sebelumnya kita sudah adakan pertemuan terkait dengan kontrak kuliah ya. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan keduanya dengan materi yang kedua terkait dengan pengantar dari pengetahuan bahan kimia. Sebelum saya mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sama-sama agar apa yang kita peroleh pada hari ini itu bisa dapatkan berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saya persilahkan. Doa selesai. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu yang hadir pada hari ini. Saya absen. Muhammad Lidit Ahajti. Ada? Kemudian Nurul Rabiatu. Kemudian Hikmawati, kemudian Nursabila, kemudian Reski Fatmasari, Nurul Ulfi Aulia, kemudian Muhammad Jenar Atila. Ya, makasih bagi yang sudah hadir, mungkin semoga diberikan kesehatan ya supaya bisa kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya perlihatkan slide-nya. Ada yang bisa bantu saya jelaskan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Bisa dijelaskan baik itu dari segi sifatnya atau wujud dan kemasannya, serta yang kedua mana yang lebih sesuai untuk wadah atau kemasan dari gambar 2. Ada yang bisa bantu saya? Gambar yang mana yang sesuai? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 atau gambar 2? Kalau untuk kemasannya yang mana yang bagus? Ada yang punya label kemasan atau tidak? Yang punya label kemasan ya, karena kita bisa tahu bahan kimia itu berbahaya atau tidak dari label kemasan. Misalnya dia mudah terbakar, dia mudah meledak, kita bisa identifikasi dari labelnya. Ya, jadi kalau misalnya di gambar 1 itu belum ada label yang tertera yang mengidentifikasikan bahwa bahan kimia tersebut berbahaya. Jadi misalnya kita mau coba-coba pakai atau tuangkan kan kita kelihatan ini berbahaya atau tidak. Jadi yang paling bagus adalah gambar 2 ya, karena sudah ada label yang menandakan bahwa alat atau bahan kimia tersebut berbahaya berdasarkan identifikasi dari angka-angkanya atau dari lambang BHS-nya, berbahaya atau beracun mudah meledak atau mudah terbakar. Ya. Ini baru pemantik ya, semoga diingat-ingat lagi kembali ya materi-materi sebelumnya. Ada pun terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang hal ini yang harus mahasiswa capai. Yang pertama,
mahasiswa harus mampu mendeskripsikan konsep dari pengetahuan bahan kimia dan resiko dari bahan kimia itu sendiri. Kemudian apa sub CPMK-nya? Mahasiswa harus mampu mendeskripsikan konsep dan prinsip dasar tentang sifat dan klasifikasi dari bahan kimia itu sendiri, serta resikonya terhadap aspek kehidupan dan lingkungan. Sebagai pengantar, ada yang bisa bantu saya apa sih yang mahasiswa ketahui terkait dengan bahan kimia? Ada yang tahu apa itu bahan kimia? Ya, bahan beracun, boleh. Ada lagi yang lain? Bahan yang berbahaya, bahan yang beracun dan berbahaya, ada lagi yang lain? Kemudian bisa diklasifikasikan juga, bisa dia terdiri dari unsur tunggal atau persenyawaan yang berasal dari senyawa alam, bisa dia berasal dari dalam, atau ketika buat sintesis dari bahan-bahan yang ada di alam. Kemudian bahan kimia itu juga merupakan substansi kimia atau senyawa klinis yang memiliki komposisi atas sifat-sifat tertentu. Yang efeknya itu tadi bisa disebutkan dia bisa sifatnya berbahaya, bisa sifatnya beracun, ya tergantung dari komposisi yang ada dalam bahan kimia itu sendiri. Harus kita ketahui yaitu pertama sifat fisik dari bahan kimia itu sendiri. Apakah dia kita bisa lihat dari wujudnya, cairkah, padat, atau gas? Kemudian kita bisa melihat warna, ya tadi tempat kita tampilkan untuk warnanya, dia ada berwarna misalnya berwarna ungu atau tidak berwarna sama sekali. Kemudian rasa bahan kimia yang ada di lingkungan kita seperti apa contohnya bisa disebutkan? Yang ada di dapur? NaCl, ya, atau garam dapur, itu juga termasuk bahan kimia. Tapi itu kita bisa cicipi, ya, karena masih aman. Nah, itu contoh bahan kimia yang ada di lingkungan kita atau sekitar kita. Kemudian terkait dengan reaktivitas, ya, reaktivitasnya bahan kimia itu sendiri masing-masing punya karakteristik, ya. Misalnya dia ketemu dengan bahan tertentu kita campurkan, dia bisa menyebabkan ledakan. Ada juga bahan kimia kita simpan saja di suhu yang tinggi, misalnya ketemu langsung dengan sinar matahari, dia bisa tiba-tiba meledak. Lihatkan simbol bahan kimia, ya, yang ada di sekitar kita, misalnya yang ada di laboratorium, ya, ataupun yang ada di industri. Ada 3 aturan terkait dengan simbol bahaya dan klasifikasi bahan kimia. Yang pertama menurut EEC atau European Economic Cooperation, jadi dia mengatur bagaimana lambang-lambang atau simbol bahaya dari bahan kimia itu berdasarkan dengan aturannya. Bahayanya misalnya dengan gambar eksplosif, ya, artinya dia eksplosif itu mudah meledak. Kemudian pencegahannya, gimana cara mencegah untuk bahan-bahan yang mudah meledak? Misalnya kita hindarkan dari tumbukan, misalnya tidak boleh kita tumbuk atau kita kena dengan sesuatu yang sifatnya keras, ya. Tidak boleh bersentuhan langsung dengan sifat yang keras sehingga terjadi gesekan, itu bisa menyebabkan ledakan. Kemudian dengan adanya gesekan tadi dan panas serta loncakan api. Misalnya ada suhu panas di dekat dengan bahan kimia itu kita harus hindarkan karena tiba-tiba langsung dia menyebabkan ledakan. Ya, itu contoh gambar atau simbol bahaya bahan kimia menurut EEC. Jadi latarnya itu berwarna oranye. Jadi kalau kita temukan di mobil-mobil tangki Pertamina, ya, biasanya gelap di jalanan, kan biasanya bisa dilambangkan mudah meledak. Itu dia biasanya menggunakan label EEC. Nah, kemudian kalau untuk menurut GHS atau Global Harmonized System, ini ada yang aturan barunya, yang latarnya itu dia berwarna putih. Jadi di bahan kimia, semua bahan kimia itu yang punya lambang atau yang punya sifat-sifat yang mudah meledak, beracun, dia harus ditempelkan label atau simbol seperti itu. Jadi misalnya dia beracun, itu tanda yang tercoret. Nah, itu mudah beracun, jadi hati-hati jangan sampai tertelan. Kemudian ada logo atau lambang atau simbol karsinogenik, berarti kalau kita telan itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian kalau misalnya korosif, dia kena jaringan tangan atau kulit itu bisa merusak, jadi dia sampai bisa bocor, karena dia bisa masuk ke dalam jaringan. Kemudian terkait dengan mudah meledak, nah, apabila misalnya
dia tadi terkena dengan bahan kimia atau faktor cahaya, gesekan, itu bisa tiba-tiba dia meledak. Jadi ada klasifikasi bahan-bahan kimia yang sifatnya seperti itu yang harus kita ketahui, termasuk dia jenisnya asamkah, basakah, atau garam, atau jenis-jenis yang lain. Jadi itu harus kita identifikasi sebelum kita masuk ke laboratorium, apalagi kita mau menggunakan bahan kimia tersebut. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya? Nah, yang ketiga itu menurut NFPA, jadi tadi ya saya perlihatkan ada bahan kimia yang gambarnya seperti ini ya, NFPA ya. Nih. Jadi ada 0, ya ada segi strategi namanya segi 4 ya begini. Nah, kemudian ada angka-angkanya. Ini label atau simbol berdasarkan NFPA. Jadi dia lambangkan kalau saat itu misalnya dia kesehatannya seperti apa, kategorinya, kemudian kalau dia kena api seperti apa, kalau misalnya di lingkungan kita, itu ada kode-kodenya sendiri, itu dilambangkan oleh NFPA. Di mana untuk kode-kode itu berdasarkan hasil konsorsium yang menyebutkan misalnya kalau tadi warna biru itu bahaya terhadap kesehatan. Jadi kalau satu tingkat bahayanya besar, kalau dua tingkat bahayanya lebih besar lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya dia di nomor warna merah, berarti dia kemudahan untuk terbakar. Jadi lihat, kalau misalnya dia itu semakin besar angkanya, berarti semakin mudah meledak. Kalau misalnya dia warna kuning itu reaktivitas. Jadi misalnya dia dekat dengan senyawa yang lain, mudah bereaksi ya, namanya itu reaktivitas. Semakin didekatkan dia dengan senyawa yang mudah bereaksi dengan dia, itu semakin tinggi reaktivitasnya, menyebabkan dia bisa meledak. Kemudian yang ketiga daya spesifik, kita bisa lihat dia kemudahan sifatnya. Bisa kita lambangkan dia asamkah, basa, atau garam, dan seterusnya. Itu label atau simbol berdasarkan NFPA. Jadi tergantung bahan kimia. Dia mau menggunakan label GHS, jadi biasa dikombinasikan. Ada yang sudah ada label GHS-nya, ada juga label NFPA-nya. Jadi lebih jelas lagi terkait dengan bahan kimia tersebut. Saya mau memberikan tugas kepada mahasiswa untuk didiskusikan ya terkait dengan klasifikasi dari bahan kimia tersebut, apakah dia masuk ke dalam senyawa yang mudah meledak, tidak terbakar, atau dia bisa bersifat racun. Nanti kita lihat di slide ya. Kemudian adik-adik semua mengklasifikasikan, menulis senyawa tersebut, apakah dia termasuk ke dalam asam, basa, garam, ataupun yang lainnya. Bisa dilihat ya, untuk senyawa pertama itu kloroform, terus dia nama dan NIM-nya ya. Nama dan NIM-nya. Kemudian lihat di gambar 1 ada senyawa kloroform ya, CH-Cl3. Kemudian massa jenisnya ada. Tadi ini ada termasuk ke dalam sifat apa? Sifat fisika atau sifat kimia? Yang rumus molekul, kemudian massa jenis, itu masuk ke sifat fisika atau sifat kimia? Fisika ya, karena masih bentukan secara fisiknya. Titik lebur, titik biru itu masuk ke sifat fisika. Kalau reaktivitas dan yang lain sudah masuk ke sifat kimia. Oke, ini seperti yang kita lihat kloroform. Rumusnya ada, massa jenisnya ada, berat molekulnya ada, fasenya ada, titik bibirnya, titik leburnya, dan kelarutannya larut dalam bensin, alkohol, di ether. Nah, kita lihat apakah dia sifatnya mudah meledakkan, menyebabkan iritasi, atau dia bisa bersifat racun. Coba diklasifikasikan. Rumus molekulnya ada, kemudian massa jenisnya, berat molekul, fasenya, titik biru, titik lebar, dan kelarutannya juga ada. Dia bisa diklasifikasikan ke dalam senyawa apa? Apakah dia mudah meledak? Apakah dia sifatnya bisa menyebabkan racun atau kemudian bisa merusak lingkungan? Kita bisa lihat, coba diklasifikasikan ya. Kemudian asam klorida. Dia senyawa asam ya. Dia bisa diklasifikasikan ke dalam senyawa, bisa lebih dari satu. Bisa diidentifikasi dari sifat-sifatnya.
Oke. Ada bisa membantu saya untuk membacakan tadi jawabannya? Pertama, jawabannya kira-kira apa? Kloroform masuk ke kategori klasifikasi simbol bahayanya apa? Kanker ya. Kemudian yang gambar kedua. Apa? Kemudian dan oke, makasih. Kemudian yang ketiga, sifatnya merusak jaringan atau iritasi. Oke, selanjutnya ada mudah terbakar. Oke, kemudian yang terakhir atau oke, itu semua ya. Jadi adik-adik sudah bisa membaca simbol ada karena ini terkait dengan bahan kimia, tentunya ada beberapa kasus ya kecelakaan yang pernah terjadi akibat penyimpanan dan salah penyalahgunaan dari bahan kimia. Tentunya ini ada beberapa kasus. Yang pertama, pernah terjadi gas beracun ditemukan di tempat tewasnya 3 pekerja pabrik di bioetanol Mojokerto. Jadi pabrik bioetanol, mereka memproduksi bioetanol, di mana tadi kita lihat sifat-sifat dari etanol itu mudah terbakar ya, sehingga mungkin pada saat penanganan atau dari penyimpanan dari hasil produksi tersebut tidak sesuai standar sehingga menyebabkan kebakaran ya, sehingga ini kasusnya terjadi pada tahun 2020. Jadi ada beberapa petugas yang meninggal karena di dalam kolam pengendapan berisi lumpur campuran stenos dan US atau ragi yang juga disebabkan karena adanya gas H2S. Kemudian beberapa contoh kasus lagi itu terjadi kecelakaan di kereta di Amerika. Kereta ini mengangkut zat kimia berupa vinil klorida, butyl akrilit, etil oksida akrilat, dan etilen glikol monobutyl etar. Kepala masih pusing, mata dan hidung. Jadi pada saat terjadinya ledakan tersebut, yang ada di sekitar itu menghirup gas yang dihasilkan dari kecelakaan itu, sehingga masih ada efeknya ke lingkungan sekitar atau warga sekitar, sehingga masih ada yang muntah-muntah, kemudian ada yang pusing ya, sampai terasa perih pada saat dia menyelam. Jadi itu efek dari bahan kimia yang memang mempunyai simbol bahaya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada juga akibat bahan kimia di PT LHT bocor, puluhan pekerja alami gangguan pernapasan. Jadi jangan salah ya, bahan kimia apabila kita salah penyimpanannya, salah penanganannya, nanti efeknya akan berdampak besar ya. Penutup ya, pada hari ini saya mau mereview kembali terkait dengan pengetahuan bahan kimia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa apa yang kita harus ketahui tentang bahan kimia itu, yang pertama definisinya, jadi bahan kimia itu bahan yang bisa berasal dari senyawa tunggal maupun dari senyawa persenyawaan ya. Kemudian bisa berasal dari alam maupun kita sintesis dari luar ya. Kemudian yang ketiga, bahan kimia juga itu bisa menyebabkan kerusakan. Tadi ada bahaya-bahaya tertentu apabila kita salah menggunakan bahan kimia tersebut. Kemudian yang kedua, bahan kimia itu ada ditetapkan 3 label atau simbol yang kita bisa gunakan. Yang pertama bisa menggunakan tadi simbol bahaya dari MSTA ya, bisa menggunakan simbol bahaya dari GHS, atau bisa menggunakan simbol bahaya tadi dari EC atau European ya. Jadi tapi untuk sekarang ini yang lebih banyak digunakan adalah dari GHS ya, GHS dan MSTA. Nanti kita bisa lihat kembali di laboratorium pada saat kita masuk ke praktikum ya, praktikum kimia dasar atau kimia analitik. Nanti adik-adik sekalian akan menggunakan bahan kimia. Nanti pada saat itu kita memperlihatkan bagaimana lambang-lambang tersebut yang ada di bahan kimia. Sebagai tugas untuk pertemuan selanjutnya, mungkin saya akan berikan beberapa tugas. Yang pertama ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok ya. Tugas mandirinya nanti adik-adik membuat atau mencari satu terkait dengan studi kasus ya, dari kecelakaan dari penggunaan bahan kimia. Nanti direview
apa yang salah dari kasus tersebut, kecelakaan tersebut. Itu sebagai tugas mandiri. Yang kedua, tugas kelompok nanti adik-adik bagi sendiri kelompoknya, mau kelompok yang mana, mau temannya yang mana. Nanti di masing-masing kelompok itu membuat poster, ya, poster terkait dengan klasifikasi bahan kimia berdasarkan simbolnya. Ya, misalnya asam, simbolnya apa saja, kemudian basa simbolnya apa saja, dan garam simbolnya apa saja yang bisa kita gunakan. Baik itu NaCl, bisa GAS, dan bisa juga menggunakan tadi EEC, ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya? Sudah dipahami? Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.